เป็นคนขอให้เขาติดอยู่กับแกที่นี่เองไม่ใช่หรอ Disutradarai oleh Chayan Layotrakol, episode kali ini berkisah tentang sepasang kekasih yang tampak sempurna di luar tapi ternyata tidak jujur satu sama lain. Setelah 8 tahun menyimpan rahasianya masing-masing, hubungan percintaan mereka mulai terkena dampak jangka panjangnya. Kisah itu terkait dengan legenda Dewi Black Hills atau Dewi Bukit Hitam yang jatuh cinta pada seorang pangeran. Keluarga kerajaan menentang pernikahan mereka berdua karena Dewi Bukit Hitam adalah anak dari seorang penjual ikan. Seiring berjalannya waktu, sang Dewi menyadari jika dunia tidak mengizinkannya menikah dengan pangeran. Ia menyerahkan jiwanya ke kuil agar kebahagiaan menyelimuti para pasangan yang datang ke kuil. Dan berikut ceritanya. Dalam siaran radio, seorang pria bernama Ton menceritakan kisah horor nyata yang ia alami sendiri di tahun 2014 hingga 2015. Serangkaian insiden gaib masih terus berlanjut hingga di tahun 2019 lalu. Pada malam itu, Dao melihat Nat mengambang tengkurap di kolam renang seperti mayat. Dao langsung menyebur ke kolam meski dirinya tak bisa berenang hanya untuk menyelamatkan si Nat. Tak disangka ternyata Nat pura-pura tenggelam dan panik berat ketika melihat Dao kelabakan. Ia langsung menolong gadis itu dan membawanya ke tepi kolam. Dao mengutarakan niatnya yang hendak menyelamatkan Nat karena terlihat kesakitan di permukaan air kolam. Nat justru berkata jika ia sedang bersantai di atas air seperti biasanya. Ia justru mempertanyakan sikap bahaya Dao yang nekat melompat ke dalam air padahal tidak bisa berenang. Dao menegaskan jika ia berniat menolong tapi malah berbalik jadi dirinya yang ditolong. Ia bertanya mengapa Nat menelungkupkan badan ke air. Akhirnya Nat menceritakan masalah hidup yang membelitnya saat itu. 8 tahun kemudian, Dao dan Nat memandu kasih romantis yang selalu bersama kemanapun mereka pergi. Nat selalu bersikap manis dan memanjakan kekasih cantiknya. Sebelum makan cumi kukus, Dao menyempatkan diri pergi ke toilet sejenak. Sebagai lulusan arsitek, Nat memeriksa email pribadinya yang berisi tawaran kerja. Ia terlihat cemas dan melenggang pergi untuk menyusul Dao. Gadis itu tampak khusyuk berdoa di dalam kuil. Nat berbisik hendak mengetahui doa apa yang dipanjatkan kekasih cantik. Karena Dao merahasiakan doanya sendiri, Nat menyentil gadis telinga itu sembari terus menggoda dengan manja. Mereka berdua menatap patung Dewi Bukit Hitam yang berjasa besar pada nasib manusia. Sang Dewi rela menyerahkan nyawanya demi kebahagiaan pasangan kekasih yang datang ke kuilnya. Dao meminta Nat untuk berhati-hati dalam berbicara dan bersikap apalagi mereka sedang berada di kuil suci. Ia tak mau sang Dewi mengutuk Nat akibat perbuatan nakalnya itu. Sebagai wujud permintaan maaf, Dao membeli 2 sesajen pada bibi penjual bunga di sana. Sang bibi bertanya, apakah mereka sudah tahu tata cara berdoa di kuil itu? Dao menjelaskan jika ia sudah sering mengunjungi kuil Dewi Bukit Hitam. Ia mengelola villa di pantai Bukit Hitam yang terletak tak jauh dari kuil. Nat datang ke tempat itu untuk menjalankan proyek baru. Dao yakin hubungannya dengan Nat bisa langgeng berkat doanya pada sang Dewi. Hubungan itu bertahan selama 8 tahun dari sejak kuliah dulu. Kini umur mereka sudah hampir 30-an dan masih terus bersama. Sebelum mereka pergi, bibi penjual bunga menarik tangan Nat. Ia berkata jika beberapa orang berdoa di kuil itu tanpa mengetahui latar belakang tempatnya. Mereka beribadah hanya karena kebiasaan yang dijalankan warga setempat. Bibi menceritakan seluk-beluk Dewi Bukit Hitam yang merupakan putri dari pedagang ikan yang jatuh cinta pada seorang pangeran tampan. Akibat perbedaan status sosial, percintaan mereka berdua menjadi kisah yang terlarang. Selain tak direstui oleh tetua adat, kerajaan pun mengecam keras hubungan tak sebanding itu. Dewi Bukit Hitam mengakhiri hidup dan terhindar dari rasa sakitnya patah hati. Hingga kini, kisah sejati sang Dewi membuat banyak pasangan muda datang ke kuil untuk melantunkan doa. Kisah yang tak banyak diketahui orang adalah bahwa sang pangeran sudah bertunangan sebelum berselingkuh dengan sang Dewi. Pada kenyataannya, pangeran mencampakkan sang Dewi dari hubungan segitiga itu. Dewi pun marah besar dan datang ke rumah pangeran untuk memanggil hujan badai.
Angin yang menerpa kencang menyayat tubuh pangeran sampai ke tulang dengan ribuan pisau tajam. Semua rahasia yang disembunyikan dari sang dewi terungkap sudah. Pangeran dan tunangannya disayat sampai mati dengan kulit yang terkelupas panjang. Itulah identitas sebenarnya dari sang dewi cinta yang kejam. Dewi percaya bahwa cinta adalah soal hidup dan mati. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat pasangan kekasih menemukan jati diri satu sama lain. Bibi penjual bunga meminta mereka berdua untuk memikirkan matang-matang doa apa yang dipanjatkan. Jika salah bicara, mereka bisa melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Nat dan Dao melenggang pergi untuk mempersembahkan bunga sesajen pada sang dewi. Dao berkata jika ia akan tetap mempertahankan cinta mereka berdua dan tetap saling cinta. Ia tidak akan saling menutupi rahasia ataupun masalah yang akan dihadapi. Mereka mengambil nomor bambu yang sama-sama mendapat angka 12. Nat membaca kertas ramalan nomor 12 yang diprediksi akan gagal. Dao tak sabar ingin membacanya juga, namun Nat langsung membawa kekasihnya pergi. Isi kertas ramalan itu menerangkan bahwa cinta mereka akan bermasalah di kemudian hari. Apalagi jika mereka menyembunyikan masalah, memendam rahasia hanya akan membuat hubungan mereka akan berakhir. Dan film pun dimulai. Sesampainya di Villa Bukit Hitam, Nat membuka email tawaran pekerjaan sebagai arsitek proyek di Swedia. Ia selalu menyembunyikan email itu dari Dao karena tak mau meninggalkan Thailand. Beberapa jam kemudian, Dao menelpon ayahnya secara video call dan menunjukkannya pada Nat. Ayah Dao meminta Nat untuk mengawasi proyek pembangunan resort baru di Phuket dari awal sampai akhir. Meski Nat tak menolak, namun pekerjaan itu tampak menyulitkan karirnya untuk berkembang di kancah internasional. Sore harinya, mereka bersantai di tepi kolam di mana Dao mulai rapuh memikirkan hubungan cinta mereka berdua. Villa itu sering digunakan untuk pesta pernikahan di mana foto Dao dan Nat terpajang di sana. Dao meminta Nat untuk mengelola resort berdua selamanya. Saat itu Nat hendak membicarakan tawaran pekerjaan dari Swedia. Namun melihat wajah bahagia Dao, bibir Nat langsung keluh dan tak bisa berucap kata. Ia berdiam diri di tepi pantai sembari menenangkan pikiran yang mulai membara. Saat langit senja, Nat melihat sosok manusia berdiri di ujung lautan. Ia langsung masuk ke dalam villa dan memperingatkan Dao untuk menutup semua pintu serta jendela. Nat mengintip keluar jendela di mana sosok misterius itu berdiri di pantainya. Nat bergegas menutup pintu, namun tiba-tiba Dao memanggil dari lantai atas dan meminta Nat untuk mengambilkan air. Nat menoleh lagi ke pintu di mana sosok Dewi Hitam menghilang seketika. Setelah mengunci semua pintu dan jendela, Nat pergi menghampiri Dao di lantai 2. Keran wastafel masih menyala besar dan langsung dimatikan olehnya. Ia melihat Dao ketakutan dengan mulut tertutup 2 tangan. Ternyata Nat langsung menyeret tangan Dao untuk turun ke bawah dan pergi dari villa itu. Nasnya, sang Dewi berhasil memasuki villa dan melangkah dengan kaki hitamnya. Nat membawa Dao ke pintu keluar samping yang ternyata sang Dewi kembali menghadap dengan wajah penuh nanah. Melihat penampakan mengerikan itu, Dao sampai kehilangan kesadaran. Nat berjuang membawa kekasihnya pergi hingga tiba-tiba tangan pemuda itu tampak terluka parah dengan kulit yang mengelupas. Dao mengusap tangan itu yang ternyata semua masih baik-baik saja. Mereka menatap ke arah sang Dewi yang bersikeras untuk menghampiri. Ternyata ia memberikan kertas ramalan cinta yang disembunyikan oleh Nat. Nat membaca ramalan cinta itu yang berisi nasihat agar tidak menyembunyikan rahasia apapun pada pasangan kekasih. Nat diminta untuk mengungkapkan apa yang terpendam di dalam hati. Dalam ramalan itu tertulis sebuah saran agar mereka saling menceritakan isi hati jika ingin hidup dengan tenang dan berbahagia. Dao mulai curiga dengan apa yang disembunyikan oleh Nat selama ini.
Melihat hantu itu hendak mencekik Dao, Nat akhirnya mau mengaku. Ternyata 1 tahun lalu, Nat mengirim portofolio pekerjaan arsiteknya ke salah satu perusahaan besar di Swedia. Ia mendapat email minggu lalu dan Nat tak bisa menolak tawaran itu karena ia bermimpi mengembangkan karir ke luar negeri. Melihat peluang besar di depan mata, Nat memohon agar Dao mendukung keputusannya itu. Dao menangis dan berkata jika mereka sudah saling berjanji untuk mengelola resort keluarga bersama-sama. Dao meminta Nat untuk terus bersama sampai tua nanti. Tampaknya Nat tak bisa menepati janjinya sendiri. Dao berkata jika tadi pagi ia berdoa agar mengetahui hubungan mereka berdua di masa depan. Teman-teman sudah menikah, sementara Dao dan Nat masih terus berpacaran tanpa melangkah ke jenjang berikutnya. Nat hanya terdiam dan membisu. Dao semakin sedih karena ternyata Nat tidak pernah berniat untuk menikahinya. Dao masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri di malam hujan yang sangat dingin. Ia duduk melamun sendirian hingga tiba-tiba sosok sang Dewi Hitam membawa Dao ke dimensi waktu yang berbeda untuk mengabulkan semua doa. Saat itu Dao bertemu klien muda yang menyewa villa untuk acara baby shower. Mereka baru saja menikah dan dikaruniai anak laki-laki. Wanita yang menyewa tempat itu mulai bertingkah aneh dan secara mengejutkan, ia bertanya kapan mereka berdua menikah. Kejadian yang sebenarnya adalah Dao duduk di depan Dewi Hitam yang mencengkram wajah Nat. Sementara di mata Dao, ia melihat klien wanita muda yang tengah hamil bersama suaminya. Dewi Hitam memaksa Dao untuk mengungkapkan rahasia tersembunyi yang belum diketahui oleh kekasih hati. Dao terhipnotis dengan situasi itu dan berkata jika perasaan cintanya pada Nat sudah memudar seiring berjalannya waktu. Ia mendambakan perasaan cinta yang seperti dulu. Dao takut ketika menikah nanti perasaan itu akan semakin memudar dan menghilang perlahan. Nat tak menyangka ternyata selama ini perasaan Dao semakin menghilang untuknya. Bahkan Dao sendiri takut menikah dengannya. Dao menangis dan memeluk Nat dari belakang. Ia memohon agar dirinya tidak ditinggalkan sendirian. Seketika itu, Nat melepas kulit wajahnya sendiri hingga tampak daging dan darah. Dao berteriak ketakutan mengusir makhluk mengerikan itu untuk pergi. Tiba-tiba, Dao terbangun di rumah orang tua. Ia duduk di depan sang ayah bersama Nat juga. Mata yang memutih pertanda sosok sang dewi sedang menjelma. Tampaknya ada rahasia lain yang belum diungkapkan oleh Dao. Ayah memaksa putrinya itu untuk mengatakan kejujuran. Ternyata beberapa tahun lalu Dao mengunjungi ayahnya di kantor untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Dao khawatir dengan nasib kekasihnya Nat yang belum mendapatkan pekerjaan juga. Dao memohon pada sang ayah agar Nat dimasukkan ke proyek resort dan villa perusahaan. Ia bahkan merasa kasihan pada nasib kekasihnya yang stres berat setelah menganggur cukup lama. Dao berusaha menjelaskan pada Nat jika ia khawatir dengan masa depan mereka berdua. Ia hanya ingin membantu meringankan beban sang kekasih. Nat berkata jika ia sudah menemui ayah Dao dan mengutarakan niatnya untuk bekerja di Swedia. Sang ayah memohon pada Nat untuk menemani Dao di Thailand sampai kondisi kesehatannya membaik. Nat terpaksa menganggur bukan karena tidak mendapat pekerjaan, namun hendak menemani Dao saja. Ia sebenarnya sudah diterima bekerja di perusahaan impian di Swedia, namun ayah Dao memohon agar Nat tidak meninggalkan putrinya. Nat merelakan segala impiannya pupus hanya demi menuruti keinginan Dao. Setelah ayah Dao sembuh, Nat kembali melamar pekerjaan di luar negeri karena itu adalah kesempatan terakhirnya untuk terbebas dari jeratan Dao. Mendengar hal itu, Dao sangat sakit hati dan berkata jika ia tidak pernah benar-benar mencintai Nat. Ia hanya ingin bercinta dengan siapapun itu orangnya. Dewi Hitam bertanya mengapa Dao meminta agar terjebak di villa bersama Nat. Dao langsung melangkah pergi dan ia menguliti kepalanya sendiri akibat menyembunyikan kebusukan. Dao berkata jika ia selalu meminta pada sang dewi untuk membuat Nat tetap ada di sisinya selamanya. Dao meminta maaf karena selama ini doanya menjadi penghambat impian si Nat. Dengan penuh amarah, Nat menenggelamkan kepala Dao ke dalam kolam sembari mengungkapkan kekesalannya.
Adegan kembali ke 8 tahun lalu saat mereka berdua bertemu di kolam renang kampus. Dao adalah anak konglomerat yang memiliki saham terbesar di universitas. Nat terkesan dengan kekayaan Dao. Ia pun bercerita jika dirinya sedang patah hati. Ia baru saja putus dari pacar pertamanya yang sudah saling kenal sejak kecil. Ia berkata jika sang pacar berselingkuh dengan sahabat dekat. Karena frustasi, Nat menelungkupkan ke kolam renang hingga tampak seperti mayat tenggelam. Sebagai anak orang kaya, Dao tidak pernah memiliki teman yang tulus dan setia. Ia hanya ingin memiliki sahabat seperti yang lain dan saling berbagi cerita. Nat menangis saat teringat masa lalu. Ia pun memeluk tubuh Dao dengan erat untuk menyampaikan penyesalan mendalam. Pagi harinya mereka hendak pergi dari villa Bukit Hitam untuk kembali bekerja. Nat mendapat email dari perusahaan Swedia di mana sosok Dewi Hitam memperhatikan dari belakang mobil mereka. Nat tidak ragu lagi untuk menunjukkan email itu pada Dao. Kini mereka lebih bisa menerima keinginan masing-masing dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Sosok Dewi Bukit Hitam pun menghilang begitu pasangan kekasih itu saling memahami satu sama lain. Siaran radio kembali terdengar untuk meminta dua pasangan itu datang ke stasiun on air. Ia memperingatkan bagi siapapun yang hendak berdoa di kuil Bukit Hitam harus merundingkan dulu dengan pasangan agar tidak dikunjungi oleh sang dewi. Dan film pun berakhir. Kisah ini menekankan pada sikap saling terbuka dan kejujuran antar pasangan. Kebiasaan menutupi masalah ibarat sedang menanam bom yang bisa meledak kapan saja. Saling terbuka membantu menciptakan hubungan yang romantis karena tidak ada rahasia atau ketidakjujuran yang bisa merusak kedamaian. Dengan komunikasi yang jelas dan jujur, semua masalah dapat diselesaikan dengan cara bijaksana. Selain itu, semua agama memiliki adab sendiri dalam beribadah dan berdoa yang harus dipenuhi. Seperti dalam Islam, adab berdoa adalah menghadap kiblat, merendahkan suara, mengangkat kedua tangan, hingga mengulangnya 3 kali. Dengan memperhatikan adab berdoa, maka besar kemungkinan untuk dikabulkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.